Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nidia Agusti dengan nomor BP 24 12021. Di sini saya akan menjelaskan tentang katalis. Definisi katalis dan mengapa katalis bisa mempercepat reaksi. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut habis bereaksi dan tidak mengalami perubahan permanen pada akhir reaksi. Mengapa katalis dapat mempercepat reaksi? Katalis mempercepat reaksi karena menurunkan energi aktivasi, yaitu energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi dapat berlangsung. Cara kerjanya antara lain yaitu yang pertama memberi jalur reaksi alternatif. Katalis menyediakan mekanisme reaksi lain yang membutuhkan energi lebih rendah dibandingkan jalur tanpa katalis. Yang kedua, membentuk kompleks sementara katalis. Dapat berikatan sementara dengan reaksi sehingga ikatan lama lebih mudah putus dan ikatan baru lebih mudah terbentuk. Yang ketiga yaitu meningkatkan frekuensi tumbukan efektif. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, lebih banyak partikel yang memiliki energi cukup untuk bereaksi. Selanjutnya itu apa itu katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Katalis homogen adalah katalis yang berada pada fase yang sama dengan reaktan, biasanya fase cair. Katalis heterogen adalah katalis yang berada pada fase berbeda dengan reaktan, umumnya katalis padat dengan reaktan cair atau gas. Katalis enzim adalah katalis biologis berupa protein yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan sangat spesifik terhadap substratnya. Mekanisme reaksi pada katalis homogen, heterogen, dan enzim. Katalis homogen pada katalis ini berada pada fase yang sama dengan reaktan dan bekerja dengan ikut bereaksi sementara membentuk senyawa antara. Senyawa antara ini menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Kemudian katalis terlepas kembali dan dapat digunakan ulang. Katalis heterogen pada katalis ini berada pada fase yang berbeda dengan reaksi dan reaksi terjadi di permukaan katalis. Mekanisme reaksi dimulai dari adsorpsi reaktan pada permukaan katalis, dilanjutkan reaksi kimia dan diakhiri dengan pelepasan produk dari produk katalis. Selanjutnya yaitu katalis enzim. Pada katalis enzim, reaksi berlangsung melalui pembentukan kompleks enzim substrat pada sisi aktif enzim. Enzim menurunkan energi aktivasi dengan menstabilkan keadaan transisi. Kemudian produk dilepaskan dan enzim kembali ke bentuk semula. Selanjutnya itu keunggulan dan kelemahan pada katalis homogen, heterogen, dan enzim. Pada katalis homogen, keunggulannya yaitu dapat bekerja lebih cepat karena katalis dan bahan bereaksi tercampur jadi satu, sehingga reaksinya berjalan lebih mudah dan merata. Kelemahannya itu susah dipisahkan dari hasil reaksi. Jadi setelah hasil reaksi itu katalisnya sudah diambil kembali dan biasanya tidak bisa dipakai ulang. Pada katalis heterogen, keunggulannya itu mudah dipisahkan karena bentuknya berbeda dengan bahan reaksi, biasanya padat, sehingga bisa dipakai berulang kali dan lebih praktis. Kelemahannya itu reaksi berjalan lebih lambat karena reaksi hanya terjadi di permukaan katalis, bukan di seluruh campuran. Pada katalis enzim, keunggulannya itu sangat tepat sasaran atau spesifik, bekerja pada kondisi ringan dan ramah lingkungan. Kelemahannya itu enzim mudah rusak jika suhu atau pH tidak sesuai, serta harganya lumayan mahal. Selanjutnya itu contoh-contoh reaksi kimia menggunakan katalis homogen, heterogen, dan enzim pada produk oleokimia dan bioenergi. Pada katalis homogen, pembuatan biodiesel melalui reaksi transesterifikasi minyak nabati dengan metanol menggunakan katalis NaOH atau KOH, menghasilkan biodiesel dan gliserol. Selanjutnya, heterogen, pembuatan biodiesel ini menggunakan katalis padat HO atau hidrogenasi minyak nabati dengan katalis Ni untuk menghasilkan lemak padat atau margarin. Pada katalis enzim, pembuatan biodiesel secara enzimatik menggunakan enzim lipase atau hidrolisis minyak menjadi asam lemak dan gliserol. Mengapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Katalis dapat mempercepat laju reaksi karena menyediakan jalur reaksi alternatif yang memiliki energi aktivasi lebih rendah dibandingkan reaksi tanpa katalis. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, lebih banyak molekul reaktan yang memiliki energi cukup untuk bereaksi, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Selain itu, katalis tidak habis dalam reaksi dan dapat digunakan kembali. Support katalis, promotor katalis, dan contoh. Support katalis atau penyangga katalis adalah bahan pendukung yang digunakan untuk menopang katalis aktif agar memiliki luas permukaan lebih besar, lebih stabil, dan tidak mudah rusak. Support sendiri biasanya tidak aktif atau aktivasinya sangat kecil, tetapi membantu meningkatkan katalis. Contohnya itu alumina sebagai sumber untuk katalis Ni, silika sebagai support katalis logam,
karbon aktif sebagai support katalis logam mulia. Prometer katalis atau promotor katalis adalah zat tambahan yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk meningkatkan aktivitas, selektivitas, atau stabilitas katalis utama. Tetapi promotor bukan katalis utama. Contohnya itu kalium oksida sebagai promotor pada katalis besi, molybdenum sebagai promotor katalis karbon atau Ni, dan magnesium oksida sebagai promotor katalis. Selanjutnya, contoh-contoh katalis padat, cair, dan katalis enzim. Apa itu katalis mati? Yang pertama itu katalis padat ada kalsium oksida, nikel, besi, dan platina. Yang kedua itu katalis cair ada itu natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan asam sulfat. Dan ketiga itu katalis enzim ada lipase, amilase, dan protease. Apa itu katalis mati? Katalisnya mati adalah kondisi ketika katalis kehilangan aktivitasnya sehingga tidak lagi mampu mempercepat laju reaksi kimia. Hal ini dapat terjadi karena katalis mengalami kerusakan, tertutup kotoran, dan teracuni oleh zat tertentu, sehingga tidak dapat bekerja secara efektif meskipun masih ada di dalam sistem reaksi. Apa itu regenerasi katalis dan apa yang dilakukan ada waktu meregenerasi katalis itu? Regenerasi katalis adalah proses untuk mengembalikan atau meningkatkan kembali aktivitas katalis yang telah menurun atau mati, sehingga katalis dapat digunakan kembali. Regenerasi dilakukan dengan cara membersihkan permukaan katalis dari zat pengotor, misalnya melalui pemanasan untuk menghilangkan endapan, pencucian dengan pelarut, dan atau perlakuan kimia tertentu. Selain itu, regenerasi juga dapat melibatkan pengaktifan ulang katalis dengan gas atau senyawa tertentu agar struktur dan sisi aktif katalis kembali berfungsi dengan baik. Apa penyebab katalis itu mati? Katalis dapat menjadi mati karena beberapa hal, antara lain keracunan katalis oleh zat pengotor yang menutupi sisi aktif, fouling yaitu penumpukan kotoran atau endapan pada permukaan katalis, sintering akibat suhu terlalu tinggi yang menyebabkan partikel katalis menggumpal dan luas permukaan berkurang, serta perubahan struktur kimia katalis akibat kondisi reaksi yang tidak sesuai. Selain itu, katalis enzim juga dapat mati karena denaturasi akibat suhu atau pH yang ekstrim. Harga katalis padat, cair, dan enzim. Pada katalis padat yaitu kalsium oksida sebagai katalis padat. Pada pembuatan biodiesel biasanya dijual sekitar 50.000 sampai 150.000 per kilogramnya. Yang kedua itu katalis cair yaitu natrium hidroksida atau NaOH yang digunakan sebagai katalis homogen dalam pembuatan biodiesel. Umumnya dijual sekitar 20 sampai 30.000 per kilogram atau per kemasan standar di toko bahan kimia. Harga tergantung pada bentuk butiran atau pelarut dan kemurniannya. Yang ketiga itu katalis enzim ada lipase. Enzim lipase digunakan sebagai katalis biologis dalam pembuatan biodiesel atau hidrolisis lemak. Biasanya jauh lebih mahal dibandingkan katalis padat atau cair. Harga lipase komersial berada pada kisaran 1 juta sampai 5 juta per liter atau produk enzim siap pakai. Harga bisa sangat bervariasi tergantung aktivitas atau tergantung mereknya. Sifat-sifat katalis dan pengaruh aktivitas katalis. Sifat-sifat katalis diketahui antara lain itu kemampuan katalis mempercepat reaksi, selektivitas yaitu kemampuan katalis menghasilkan produk yang diinginkan, stabilitas yaitu ketahanan katalis terhadap suhu dan tekanan, dan waktu reaksi, serta luas permukaan. Khususnya pada katalis padat, semakin luas permukaan maka semakin banyak sisi aktif yang tersedia untuk reaksi. Selain itu, sifat kemudahan regenerasi dan umur pakai katalis juga penting dalam aplikasi industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas katalis ada beberapa faktor, antara lain suhu reaksi, karena suhu reaksi yang terlalu tinggi dapat merusak katalis. Konsentrasi reaktan yang mempengaruhi frekuensi tumbukan. Luas permukaan katalis sangat sama pada katalis padat, serta kondisi lingkungan seperti pH, terutama pada katalis enzim. Selain itu, adanya zat pengotor atau racun katalis dapat menyebabkan aktivitas katalis dengan menutupi sisi aktif katalis. Aplikasi katalis pada industri oleokimia, bioenergi, dan biogas serta dosis pemakainya. Pada katalis industri oleokimia digunakan untuk mengolah minyak dan lemak menjadi produk turunan seperti asam lemak, gliserol, dan margarin. Contohnya pada hidrogenasi minyak nabati digunakan katalis nikel padat untuk mengubah minyak tak jenuh menjadi lemak yang lebih jenuh. Terus katalis nikel ini yang digunakan umumnya sekitar 0,05 sampai 0,2% terhadap berat minyak. Kedua itu aplikasi katalis pada industri bioenergi. Banyak digunakan pada pembuatan biodiesel melalui reaksi transesterifikasi minyak nabati dengan alkohol. Katalis yang digunakan yaitu adalah NaOH atau KOH dengan dosis sekitar 0,5 sampai 1% dari berat minyak. Selain itu dapat digunakan katalis heterogen
CaO dengan dosis sekitar 1-5% dari berat minyak, atau enzim lipase sebagai katalis enzim mati dengan dosis sekitar 1-10% dari berat minyak, tergantung aktivitas enzim. Yang ketiga itu aplikasi katalis pada industri biogas, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas gas atau mempercepat reaksi konversi. Contohnya adalah penggunaan katalis logam seperti nikel atau besi pada proses reforming biogas untuk meningkatkan kandungan hidrogen atau metana. Dosis katalis yang digunakan umumnya sekitar 1-5% terhadap bahan reaksi atau media katalitik, tergantung jenis proses dan reaktor yang digunakan. Apa itu kinerja katalis dan apa yang dilakukan pada waktu menguji kinerja katalis? Kinerja katalis adalah kemampuan dalam mempercepat reaksi kimia secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan oleh tingkat aktivitas, selektivitas, dan kestabilannya terhadap selama reaksi berlangsung. Katalis dikatakan memiliki kinerja yang baik jika mampu meningkatkan laju reaksi, menghasilkan produk yang diinginkan dalam jumlah tinggi, serta tetap stabil dan tidak cepat rusak. Pada saat menguji kinerja katalis, dilakukan pengujian terhadap laju reaksi dan hasil reaksi dengan membandingkan konversi reaktan dan selektivitas produk, baik sebelum maupun sesudah penggunaan katalis. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap perubahan aktivitas katalis selama waktu reaksi, kemampuan katalis untuk digunakan kembali, serta ketahanannya terhadap kondisi operasi seperti suhu, tekanan, dan pH. Parameter apa saja yang diuji pada katalis? Yang pertama itu aktivitas katalis, yaitu kemampuan katalis dalam mempercepat laju reaksi. Selektivitas yaitu kemampuan katalis menghasilkan produk yang diinginkan dibandingkan produk samping. Yang ketiga yaitu konversi reaktan, yaitu presentasi reaktan yang berhasil diubah menjadi produk. Yang keempat yaitu stabilitas katalis, yaitu ketahanan katalis terhadap suhu, waktu reaksi, dan kondisi operasi. Yang kelima itu umur pakai katalis, yang lamanya katalis dapat digunakan sebelum aktivitasnya menurun. Yang keenam yaitu luas permukaan, yaitu terutama pada katalis padat karena mempengaruhi jumlah sisi aktif. Yang ketujuh yaitu ketahanan terhadap racun katalis, yaitu kemampuan katalis tetap aktif meskipun ada zat pengotor. Apa yang dimaksud dengan karakteristik katalis dan tujuan dilakukan karakteristik katalis? Karakteristik katalis adalah sifat fisik dan kimia dari suatu katalis yang menggambarkan struktur, komposisi, dan kemampuan katalis dalam mempercepat reaksi. Karakteristik ini meliputi luas permukaan, ukuran pori, struktur kristal, komposisi kimia, serta aktivitas katalitik. Tujuan dilakukannya adalah untuk mengetahui kualitas dan kinerja katalis, memahami hubungan antara struktur katalis dan aktivitasnya, serta mengevaluasi perubahan sifat katalis sebelum dan sesudah digunakan. Dengan karakterisasi dapat ditentukan apakah katalis masih layak digunakan, perlu diregenerasi, atau harus diganti. Kapan dilakukan karakteristik katalis? Karakterisasi katalis dilakukan sebelum katalis digunakan, selama proses reaksi, dan setelah katalis digunakan. Sebelum digunakan, karakterisasi bertujuan untuk mengetahui sifat awal katalis dan memastikan katalis layak dipakai. Selama proses reaksi, karakterisasi dilakukan untuk memantau perubahan kinerja katalis. Setelah digunakan, karakterisasi dilakukan untuk mengetahui adanya penurunan aktivitas, perubahan struktur, atau kerusakan katalis, sehingga dapat ditentukan apakah katalis masih bisa digunakan kembali atau perlu diregenerasi. Contoh perbandingan karakteristik katalis sebelum dan sesudah digunakan, dan jelaskan apa yang berubah. Pada contoh kasus katalis kalium oksida yang digunakan pada reaksi pembuatan di biodiesel. Sebelum digunakan, warnanya itu putih cerah, luas permukaannya tinggi, dan pori masih terbuka, aktivitas katalisnya masih tinggi, reaksi biodieselnya berlangsung cepat, dan struktur katalisnya masih stabil dan bersih. Sesudah digunakan, yaitu warna katalisnya menjadi keabu-abuan atau kekuningan, luas permukaannya menurun karena pori tertutup sisa minyak atau produk. Aktivitas katalisnya menurun, reaksi menjadi lebih lambat, dan struktur katalisnya sebagian rusak atau menggumpal. Yang berubah yaitu warna, luas permukaan, aktivitas, dan struktur katalis. Faktor-faktor mempengaruhi kinerja katalis padat, cair, dan enzim. Faktor mempengaruhi kinerja katalis padat yaitu dipengaruhi oleh luas permukaan, karena reaksi hanya terjadi di permukaan katalis. Jika permukaannya kotor atau tertutup sisa reaksi, katalis jadi kurang bekerja. Suhu reaksi juga berpengaruh. Jika terlalu panas, katalis bisa rusak atau menggumpal. Selain itu, lamanya kontak antara bahan reaksi dan katalis menentukan seberapa efektif reaksi berlangsung. Faktor mempengaruhi kinerja katalis pada cair yaitu dipengaruhi oleh jumlah katalis yang digunakan. Karena jika terlalu sedikit atau terlalu banyak, reaksi tidak berjalan maksimal. Suhu reaksi juga berpengaruh terhadap kecepatan reaksi. Selain itu, katalis cair harus tercampur dengan baik dengan bahan reaksi, karena jika tidak tercampur merata, reaksi jadi tidak efektif. Yang ketiga itu pada enzim, dipengaruhi oleh suhu, karena enzim hanya bekerja dengan baik pada suhu tertentu. Tingkat keasaman juga sangat berpengaruh, sebab setiap enzim memiliki kondisi keasaman yang paling cocok. Selain itu, jumlah enzim dan bahan reaksi menentukan cepat atau lambatnya reaksi berlangsung.
Faktor lain yang pengaruhnya adalah adanya zat pengganggu atau kotoran yang dapat menghambat kerja enzim sehingga kinerjanya menurun. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.